Ar-Rahmanu ala, ada kata ala. Tuhan bertengger di atas aras. Nah, itu kan syirik. Syirik. Kalau mati dia tidak boleh disolatkan. Masa Tuhan bertengger di atas aras? Padahal Ar-Rahman itu artinya kasih sayang Allah. Itu artinya Ar-Rahman. Ala itu artinya terhadap aras, perlindungan. Jadi karena kasih sayang Allah itu dia melindungi aras. Kenapa aras dilindungi? Karena sangat kompleksnya. Malaikat banyak di sana, Baitul Ma'mur ada di sana, Lauh Mahfuz di sana. Saking rumitnya, bahkan air yang ada di surga berasal dari aras. Aras itu tempat pengendalian alam semesta. Dikatakan pula Allah yang tinggal di situ. Tidak, yang tinggal di aras itu adalah malaikat. Nah, inilah bisa syirik menerjemahkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang benar terjemahannya sifat penyayangnya, kasih sayangnya Allah menaungi aras. Istawa itu artinya menaungi. Istawa 'ala arsy, memberikan naungan terhadap aras. Bukan Allah bertengger di atas aras, itu sama dengan makhluk. Itu paham mujasimah namanya. Paham mujasimah itu syirik. Orang syirik tidak masuk surga. Nah, itu kalau salah menerjemahkan. Kecuali kita nggak bisa mengelak lagi kalau disebut Allah 'alal arsy istawa. Nah, itu baru memang Allah bertengger di atas aras. Kalau itu kalimatnya. Tapi tidak ada kalimat itu dalam Al-Quran. Tidak ada kalimat itu di dalam hadis. Allah 'alal arsy istawa, tidak ada. Yang ada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat, kalau Allah itu zatnya, zat Allah. Nah, kemudian ada kata-kata lagi di dalam hadis bahwa sholat tahajudlah kamu di sepertiga malam terakhir, karena di sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Nah, coba turun, nuzul ke langit dunia. Itu turun ke langit dunia itu maksudnya utusan Allah, malaikat rahmat turun ke langit dunia. Makanya sepertiga malam itu banyaklah berdoa, limpahan rahmat Allah lebih banyak, karunia-Nya lebih tinggi. Bukan zat Allah yang turun ke langit dunia, tidak. Kenapa? Langit dan bumi, aras, kursi seluruhnya takkan mampu menampung Allah. Kenapa disebut Allah tidak bertengger di atas aras? Karena sebelum aras itu ada, Allah sudah ada. Tempat-tempat belum ada, Allah sudah ada. Jangan menanyakan tempat kepada Dia yang menciptakan tempat. Di mana tempat Allah? Di aras. Ya salah. Sebelum aras itu ada, Allah di mana? Allah tak memerlukan tempat. Yang bertempat itu adalah materi, mujasimah, benda. Kalau benda itu ada di luar, ada di dalam, di kiri dan di kanan, punya dimensi. Kalau Allah itu tanzih dia. Tanzih itu maha suci dari segala macam tempat. Maka Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Kenapa? Karena Dia bukan benda yang mempunyai jarak, yang mempunyai waktu, yang mempunyai besar berwarna. Itu hanya makhluk. Sedangkan Allah Khaliq. Nah, lagi-lagi terjemahan. Jadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa artinya sifat pengasihnya Allah, penyayangnya Allah menaungi aras. Tidak ada kata-kata Allah 'alal arsy istawa, Tuhan itu yang bertengger bersemayam di atas aras. Tidak ada. Kalau disebut Tuhan bertengger di atas aras, aras terlalu kecil bagi Allah. Aras itu ciptaan Allah. Jadi yang tinggal di aras adalah malaikat. Sepertiga malam Allah mengutus para malaikatnya ke langit dunia membawa rahmat. Maka seringlah kita berdoa nanti di bulan suci Ramadan, sepertiga malam kita banyak berdoa. Apa di antara doa kita? Allahumma ya Allah, in kana rizqina fis sama fa anzilhu. Ya Allah, seandainya memang rezekiku bersama dengan malaikat di langit, dibawa oleh para malaikat, turunkan ya Allah.
In kana rizqina fil ardi fa akhrijhu. Jika rezeki kami itu jauh terbenam ke dalam bumi, engkau keluarkanlah ya Allah. In kana rizqina ba'idan, jika rezeki kami itu jauh ya Allah, fa qarribhu. Seandainya rezeki kami itu jauh, engkau dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'asyiran, jika rezeki kami itu sulit, engkau permudah ya Allah. Fayassirhu. Wa in kana mu'asyiran fayassirhu. Jika rezeki kami itu sulit, engkau permudah ya Allah. Wa in kana rizqina muharraman fatahhirhu. Jika seandainya rezeki kami itu kotor, engkau bersihkanlah ya Allah. Seandainya rezeki kami sedikit, engkau perbanyaklah ya Allah. Seandainya rezeki kami itu lambat, engkau percepatlah ya Allah. Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu kita doakan kepada Allah. Rezeki itu bukan hanya berupa makanan, minuman, tapi juga keluarga yang sakinah, ketenteraman batin, bahagian dari rezeki, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting sekali. Nah, kemudian ingat pula lah kalau kita puasa itu yang membatalkan puasa. Nah, di antara yang membatalkan puasa itu kalau kita tidak ikhlas puasa. Nah, iya puasa, tak puasa tidak tengok keadaan. Nah, tidak ikhlas dia. Niatnya tidak kuat. Nawaitu sauma ghadinnya. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Tapi kalau puasa pertama, besoknya puasa pakai kulihi ujungnya. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana kullihi. Sengaja aku besok pagi menunaikan fardu bulan Ramadan sekaliannya. Kulihi di awal. Jadi kalau nanti pada malam-malam berikutnya kita terlupa membaca, itu tidak batal puasa kita. Kenapa? Sudah diniat dari awal kulihi. Tapi kalau dibaca juga itu namanya memperkuat niat. Litakid namanya, untuk memperkuat niat. Nah, makanya baca nama itu supaya ikhlas. Dilafazkan. Tidak dilafazkan sah juga. Dilafazkan itu litakid, memperkuat. Nawaitu sauma ghadin, nawaitu sengaja aku sauma ghadin, puasa besok pagi. Ghadin itu pagi, besok pagi. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri, dari menunaikan fardu syahri bulan Ramadan lillahi ta'ala, hanya karena Allah, bukan karena mertua, bukan karena takut, bukan karena guru, bukan karena syekh, bukan karena kiai, tapi karena Allah. Nah, itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas, pahalanya batal. Puasanya enggak batal, cuma pahalanya enggak dapat. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyaknya orang yang tidak mendapatkan puasa itu tidak dapat pahala karena tidak ikhlas. Dia tidak mendapatkan apa-apa pahala kecuali haus dan lapar saja. Habis waktu kita. Dipercepat sedikit ya. Berapa menit? 1 menit. Yang membatalkan pahala puasa, satu tidak ikhlas, yang kedua berkata-kata keji, yang ketiga suka mengumpat, bergunjing, yang ketiga mencela orang lain atau mencela apa saja, yang kelima ghibah, bergunjing, yang keenam berdusta, yang ketujuh saksi palsu, berbohong, yang kedelapan membuat fitnah, yang kesembilan mencuri, baik itu mencuri punya orang lain maupun mencuri punya kita sendiri. Kok bisa kan mencuri punya kita sendiri? Bisa. Mencuri sayur di dapur sampai masak-masak, atau mencuri ikan goreng makan surat batal itu ya. Mencuri itu batal. Atau tidak makan, mencuri uang, itu pahalanya batal. Dan kemudian juga yang batalkan seluruh perbuatan maksiat. Apakah menjual minuman keras? Kadang-kadang banyak orang dekat puasa, banyak permintaan jual minuman keras. Kita berkedai umpamanya, kita jual pula.
batal puasa kita. Karena minuman keras itu yang memproduksinya berdosa, yang menjualnya berdosa, yang minumnya berdosa, yang mengambil keuntungan bagi perantara berdosa semuanya yang berkaitan dengan minuman keras. Demikianlah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah meridai kita. Waktu sudah sampai, ya. Pas Imam. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu, ya? Puasa ya? Sabtu. Ini Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu puasa. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Ustaz dan kepada usianya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.